Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Let's be seated. Ya, silakan lilinnya dimatikan. You can turn off the candle. Firman Tuhan yang melandasi renungan Natal pada malam hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Kalau di dalam terjemahan Inggris ayat yang ke-6. We will ponder tonight from the book of Isaiah, chapter 9, verse 6. Demikianlah firman Tuhan. This is the word of God. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Saudara sekalian, Brothers and sisters, seorang pemuda yang bernama Welin Kusuma dari Surabaya masuk dalam rekor dunia. there is a young man from Surabaya called Weli Kusuma that made it into the Guinness Book of Records. Karena dia telah meraih 19 gelar akademik dari berbagai universitas di Indonesia. Because he achieved 19 different titles from different universities in Indonesia. Baik sarjana maupun magister. It's either PhDs or masters. Bachelor Or bachelor or master. master. Yes, sorry. Ya. Dia dapat gelar sarjana hukum dan kemudian notaris, magister notaris dari Universitas Erlangga. He got a bachelor from legal studies and then got a master, notary master from Erlangga University. Dia mendapatkan sarjana sastra dari Universitas Kristen Petra. He got a bachelor in literature from Petra University. Dia memperoleh gelar sarjana teknik dari ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya. He got a technology bachelor from Technology University in Surabaya. Dan masih ada terusnya sampai 19 gelar. And on until the 19 of it. Dan itu diraih oleh dia dalam waktu 13 tahun. And he got it in the period of 13 years. Saya aja yang meraih satu gelar di Universitas Surabaya untuk farmasi aja sudah setengah mati, saudara sekalian. Even Pastor Herbie is too far in achieving the pharmacy bachelor from Surabaya University. 19 gelar akademik itu di luar kemampuan saya. 19 different academic titles is beyond our capability. Ada orang lain lagi yang hebat. There's another person that's also wonderful. Kalau saudara pernah dengar nama almarhum Kim Jong Il. If you ever heard Kim Jong Il, the late Kim Jong Il. Ya, dia itu adalah almarhum pemimpin besar Korea Utara. He was the leader of North Korea. Yang rambutnya kayak jamur itu, saudara sekalian ya. He has a hair that looks like a mushroom. Kalau anaknya Kim Jong Un itu modelnya model nggak tahu apa itu. I don't know what the style is for his son, Kim Jong Un. Kim Jong Il ini punya 55 gelar kenegaraan. Kim Jong Il has 55 different state titles. Yang memang khusus diciptakan, dianugerahkan untuk dia. That's especially created to be bestowed on him. Karena dia dianggap sebagai dewa penyelamat dan pelindung rakyat Korea Utara. Because he is assumed to be the salvation, the savior of the people of North Korea. Saudara sekalian, tetapi gelar-gelar ini adalah gelar
ciptaan manusia. But all those titles are created by human. Gelar-gelar yang sifatnya itu fana. These titles are not eternal. Ketika Kim Jong-il meninggal dunia, demikian juga lenyap gelar-gelar kehormatannya yang 55 itu. When Kim Jong-il passed away, those 55 stately titles also gone. Kalau dibandingkan dengan Tuhan Yesus di dalam Yesaya pasal 9 yang kita baca tadi, let's compare it with Jesus Christ in Isaiah chapter 9 verse 6. Tuhan Yesus hanya punya 4 gelar saja. Jesus only has 4 titles. Dikatakan gelarnya adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai menurut Yesaya. His titles according to Isaiah was Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Tetapi apa yang membedakan gelar-gelar Yesus yang cuma 4 itu dengan gelar-gelar Kim Jong-il dan Welin Kusuma, saudara sekalian? But what differentiates between these 4 titles and these other titles, those that bestowed to Kim Jong-il or Welin Kusuma? Gelar-gelar Yesus ini adalah gelar ilahi dan rajani yang absolut dan kekal. These titles are eternal, they are divine. Karena semua gelar ini menunjuk kepada Yesus sebagai Raja Mesias yang akan datang yang kekal. Because all those titles points to the coming Messiah, the one that has eternal life. He is the reason of the season. Dia adalah alasan Natal. Kalau Natal tanpa Yesus, Christmas without Christ adalah Natal seperti kalau makan nasi bungkus tanpa sambal. I really cannot. Benar kan ya Ibu? Maybe just like eating pizza without cheese. Ada orang yang kalau makan sesuatu tapi tanpa sambal sepertinya belum makan. Some of us, we eat meal without spice, without hot sauce. Ya saudara sekalian, malam ini kita akan berfokus kepada 4 gelar Yesus ini. Tonight we want to focus on these 4 different titles of Jesus. Saya percaya 4 gelar yang akan mampu membawa Natal kita menjadi Natal yang penuh berkat. We believe that these 4 titles will be able to bring blessings into our Christmas. Karena keempat gelar ini memiliki satu kebenaran yang luar biasa. Because these 4 titles has an extraordinary truth yang membuat kita mampu untuk hidup di dunia luar sana. That enable us to live in outside the world. Di dunia luar yang ganas dan penuh dengan kebenaran yang dijungkir balikan. Those outside world there is wild and full of truth that is upside down. Meskipun kita merayakan Natal, ketika kita keluar dari gedung gereja ini, kita tetap adalah anak Tuhan yang bergumul dengan banyak hal. When we walk out this building, we still the child of God, children of God that is struggling with a lot of life issues. Kebenaran dari 4 gelar Kristus ini kalau kita hayati, if we really put this into our heart, these 4 titles, akan membekali kita. It will give us guidance. Akan menguatkan bangunan hidup iman kita. It will strengthen our faith. Sehingga kita akan makin tegar dan mampu menang berjuang di dalam dunia yang jahat ini. So we can have strength to have victory in our war, in our battle, in our life outside the world. Gelar yang pertama, the first title, Mesias akan disebut sebagai penasihat ajaib. The Messiah will be called a wonderful counselor. Seorang teolog menulis demikian. One of the theologians wrote like this. Life is full of so many choices. Hidup penuh pilihan-pilihan. So many decisions that need to be made. Banyak keputusan yang harus diambil. Saudara sekalian, pernyataan ini benar. This statement is true. Saya setuju dengan pernyataan ini. I agree with them. Karena apa? Karena memang di dalam kehidupan nyata ini kita diperhadapkan kepada banyak hal yang membuat kita harus mengambil keputusan.
in our lives, every time we are faced with conditions where we need to make decisions, Kita hidup menghadapi persimpangan-persimpangan jalan di mana-mana. we live facing forks in the roads everywhere. Di dalam hidup ini kita perlu juga membuat satu keputusan dalam arti merencanakan hidup ini. We also need to make decision how we plan our life. Mulai dari yang sederhana From the simplest one sampai yang paling kompleks. to the most complicated. Yang paling sederhana contohnya. One of the example for the most Ini ibu-ibu, tante-tante. for those ladies. Kalau mau beli sepatu, If you want to buy shoes, itu aja bingung bukan? you get confused. Mau model yang mana nih ya Pak? What kind of style? Mau yang warnanya mana ya? What kind of color? Yang merah ini bagus. The red is good. Yang kuning juga bagus. Yellow is also good. Suaminya dalam hati berkata, And the husband inside his heart saying, kalau mau dua-duanya ya bilang. if you want to get both of them, just say it. Di dalam keluarga, misalnya. Inside the family. Ini sedang habis kita Natalan, wah kita perlu vacation nih secara keluarga. After Christmas, I think we need to do some vacation. Papa kan sudah ambil vacation. Daddy already take vacation from the office. Kemana ya kita akan bertamasya? Where are we gonna go? Nah saudara sekalian, itu pun juga bisa jadi diskusi yang panjang bukan? Even that can become a long discussion. Oh, sang mama bilang Las Vegas. And the mommy says, let's go to Las Vegas. Bukan untuk lihat show-show, Not to watch the shows, tapi untuk belanja. but to shopping. Sementara anak-anak bilang gini, no, go to Florida. And then the children say, kita pergi ke Florida. Pergi ke Disney aja. Let's go to Disneyland. Karena anak-anak gak seneng belanja kayak mamanya, bukan? Because little children, they don't like shopping like it's their mom. Sementara papanya kepingin mancing, Then the daddy like to go fishing. pergi ke Seattle saja sana. Let's go to Seattle. Bisa mancing kepiting, bisa mancing ikan di sana. Let's go crabbing or fishing over there. Berjam-jam diskusi, tidak selesai-selesai, saudara sekalian. Hours of discussion and never there's any decision. Yang lebih serius, More serious than that. di dalam kehidupan kita, Inside our life, dalam rumah tangga, inside our family, dalam karir, in the career, dalam pekerjaan dan bisnis, in business world, kita diperhadapkan kepada berbagai macam hal di persimpangan jalan yang membuat kita harus memutuskan sesuatu. we are always faced with forks in the road that we need to make options, we need to choose. Seorang kontraktor jalan What's a contractor diperintahkan oleh manajernya is ordered by his manager. karena baru dapat proyek untuk pengaspalan jalan sepanjang misalnya 100 km. Because they got an order to cover the road. Manajernya bilang lebar jalan kurangi ya 10 cm saja. The manager says, let's reduce the width of the road by 10 centimeters. Bagi manajernya itu masalah kecil, bagi dia yang adalah anak Tuhan pergumulan. For the manager, it's a little thing, but for the contractor who is a Christian, it's a big thing. Dia di persimpangan jalan bukan? It's a fork on the road. Dia harus memutuskan He bukan? has to make decision. Nah, saudara sekalian, persimpangan-persimpangan jalan di dalam kehidupan ini membuat kita memerlukan konselor. These decisions making process require us to have a counselor. Ada banyak orang pergi ke konselor perkawinan. A lot of people go to a marriage counselor. Ada banyak orang yang mau menikah pergi ke wedding planner, itu semacam konselor juga bukan? When we want to get married, we go to a wedding planner. Supaya perkawinannya itu bisa baik karena sekali seumur hidup. So, in the hope that their marriage will be good and everlasting. Tapi saudara sekalian, kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna, bukan? But we live in a world that is very, very imperfect. Dan oleh karena itu tidak ada perencana dan konselor yang sempurna juga. And because of that, we don't have a perfect planner, a perfect counselor. Di dalam pergumulan hidup yang semacam inilah kita perlu the wonderful counselor. In this struggle of our life,
That's where we need wonderful counselor. Kita perlu Tuhan yang Natalnya kita peringati. We need God whose birth we celebrate today. Menarik sekali saudara sekalian, kata wonderful ini dalam bahasa Ibrani-nya itu pele. The word wonderful in the Hebrew word is pele. Saudara mungkin kenal siapa Pele untuk generasi yang agak tua, bukan? The older generation may remember who Pele is. Dia dikenal sebagai the wonder boy di dalam sepak bola. He's the wonder boy in soccer. Kayaknya seluruh bagian tubuhnya itu punya mata. It is as if the whole body has eyes. Jadi dia bisa bikin gol dengan apa saja bagian tubuhnya kecuali tangan, saudara sekalian. He can make goal with all of the parts of his body except his hands. Pele artinya wonder, ajaib. Pele means wonderful. Dan Tuhan Yesus, Sang Mesias ini disebut the wonderful counselor. And this Messiah was called penasihat ajaib. Karena segala sesuatu tentang dia adalah wonderful. Because everything about him is wonderful. Saya tidak tahu apakah ada di antara saudara yang saat ini sedang di dalam persimpangan jalan dalam kehidupan saudara. Or any of you right now in the forks of the road. Saudara bergumul untuk satu keputusan yang harus saudara ambil, yang sampai sekarang ini saudara bergumul belum bisa memutuskannya. Are you struggling in some decision making that until now you haven't made any decision yet? Saudara sudah meminta nasihat banyak orang, tetapi saudara masih tetap ragu-ragu. You have asked for many advices, but still you're in doubt. Mungkin ada saudara yang bergumul untuk memutuskan dengan siapa saudara akan menikah. Maybe some of you struggle in who I'm going to marry. Mungkin ada saudara yang bergumul dengan karier dan bisnisnya. Maybe some of you struggle with your jobs or with your business. Saudara sekalian, pada titik inilah kita harus melibatkan dia, Sang Penasihat Ajaib itu di dalam kehidupan kita. It is at this point that we need to involve the wonderful counselor in our life. Betapa banyaknya anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang minta nasihat kepada pribadi yang tidak tepat. There are many Christians asking advices from those that's not proper. Itu tidak salah. That's not really Tetapi wrong. kalau itulah yang diandalkan, But if we depend on that, maka ketika mereka tidak bisa memberikan kepada saudara solusi pergumulan hidup saudara, when those worldly, earthly counselor cannot give you any decision, saudara akan menjadi frustrasi. you will get frustrated. Kita perlu mengubah mentalitas kita. We need to change our paradigm. Di dalam persimpangan-persimpangan jalan kehidupan kita, sederhana maupun yang rumit. In our simplest or most complicated things in our life, Mari libatkan Tuhan Yesus, Sang Penasihat Agung itu untuk membantu saudara. let's involve Jesus Christ, the wonderful counselor, to help us in our life. Karena di dalam Roma 11 dikatakan dia adalah Allah yang merupakan sumber hikmat yang tidak perlu nasihat orang lain. In Roma 11 it says that He is God that do not need any advice from somebody else. Kalau Natal kita adalah Natal yang berpusat kepada Yesus, Sang Penasihat Ajaib itu, If we focus our Christmas on Jesus, the wonderful counselor, maka akan ada jalan keluar bagi pergumulan persimpangan kehidupan saudara itu. there will be solution in whatever problem that you have. Dia adalah penasihat yang ajaib. He is the wonderful counselor. Yang kedua, The second one, saya akan sedikit balik karena kalau kita melihat di dalam Yesaya 9 tadi, setelah penasihat ajaib dikatakan Allah yang perkasa. in Isaiah 9 verse 6, after the wonderful counselor it says mighty God. Tapi tidak ada keharusan gelar-gelar ini harus urut dibahas. But there is no obligation for us to explain it in order. Saya mau masuk membahas gelar yang ketiga, yaitu Bapa yang kekal. Let's talk about the third title, which is the everlasting Father. Saudara sekalian, jangan bingung bahwa Yesaya sedang mencampur adukan konsep Trinitas. Do not be confused as if Isaiah was
talking about the concept of Trinity. Tidak, Yesaya tidak mempersamakan Bapa dengan anak. Isaiah is not trying to equate the Father and the Son. Ketika dia mengatakan bayi Mesias yang akan datang itu adalah Bapa yang kekal, When he says that the coming baby was the everlasting Father, yang sedang dia soroti adalah fungsi Mesias sebagai Bapa yang kekal. his focus is on the function of Messiah as a Father. Saudara sekalian, kalau kita yang memiliki ayah atau kalau kita itu adalah ayah atau orang tua, apa yang menjadi fungsi utama seorang ayah? What is the ultimate function of a father? Seorang ayah adalah seorang yang menyediakan kebutuhan keluarga, bukan? A father is someone who provides the need of the family. Seorang ayah adalah seorang yang siap sedia melindungi keluarganya, bukan? A father is someone that is always ready to protect his family. Inilah yang sebenarnya ingin ditekankan oleh Yesaya. That is the focus of what Isaiah is. Mesias itu memiliki fungsi Bapa yang sempurna dan kekal. That Messiah has a function as the perfect and everlasting Father. Saudara sekalian, sebagian kita memiliki kesan papa atau bapak yang baik dari orang tua kita. Some of us has a father that left us a good impression. Tapi tidak semua orang memiliki hal yang semacam ini. But not all of us have that kind of impression. Karena ada yang dibesarkan di dalam keluarga yang ayahnya mengkhianati keluarganya. Some of us grew in a family where the father betrayed the family. Saudara sekalian, Natal mengingatkan kita semua. Christmas remind us all. Apakah engkau memiliki figur ayah yang baik secara dunia? Do you have a good father figure? Atau engkau memiliki figur ayah yang tidak baik secara dunia? Or do you have an earthly father that's leave you a bad impression? Engkau, kita memiliki Mesias yang adalah Bapa yang kekal. We still has Messiah, who is the everlasting. Di dalam Mazmur 103, pemazmur mengatakan, In the Psalm 103, seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, just like father that love his children, demikian Tuhan sayang kepada kita, orang-orang yang takut akan Dia. that's how God loves us. People Jadi that fear seorang him. bapa yang baik, seorang bapa yang menyediakan segala kebutuhan, itulah yang digambarkan di sini. A good father who provides the need of the family. That is the picture. Itulah Tuhan Yesus kita, That is our Christ, pelindung kita. our protector. Dia dikatakan dengan nama lain Immanuel. He's also known by the other name Emmanuel. Immanuel adalah Allah yang menyertai kita selalu. Emmanuel means God is with us. Allah yang baik, memperhatikan, melindungi kita. A good God that's always protect us, that's always be with us. Bukan Allah yang jauh di sana, Not a faraway God, tapi Allah yang datang dan memeluk kita. but God that comes close to us and hug us. Betapa ini adalah satu kebenaran yang sangat menghibur kita, bukan? Isn't that a truth that comforts us? Kita hidup di dalam satu dunia yang makin lama makin jahat. This world is becoming evil, every day. Kita hidup di dalam dunia yang kebenaran itu telah dijungkir balikan. We live in a world where truth was put upside down. Kalau dulu sekian puluh tahun yang lalu atau di masa yang lalu, kalau anak kita datang ke rumah dan bermalam dengan temannya yang sesama jenis, kita tidak khawatir. Many years ago, when our kids come to house with his friends of the same gender, we don't feel anything. Sekarang ini banyak orang tua yang takut. But now, there's a lot of parents that's afraid. Ketika anak laki-lakinya tidur sekamar dengan temannya laki-laki yang lain. When his boy
spend a night with another boy in his room? Saudara tahu zaman apa yang sekarang kita hidupi saat ini? You know what kind of age we are living in right now. Saudara sekalian, ada banyak hal yang membuat kita itu menjadi takut di dalam dunia ini. There are a lot of things that make us fearful in this life. Tapi Natal membukakan kepada kita But Christmas gives us opportunity bahwa Mesias adalah Bapa yang memperhatikan kita. that Messiah is a father that pay attention to us. Dan kita kemudian masuk dalam gelar yang ketiga yang berkaitan erat dengan gelar yang kedua ini. And that's where we explain now the third title that has a very close relationship with the second one. Mesias yang akan datang itu disebut Allah yang perkasa. The coming Messiah is called the Mighty God. Saudara sekalian, menarik sekali karena kata Allah yang perkasa ini, the mighty God ini dari El Gibor. It's very interesting that the word mighty God is coming from the Hebrew word El Gibor. Saudara sekalian, apa artinya Gibor? What does Gibor mean? Gibor itu artinya hero, artinya pahlawan. Gibor means hero. Jadi saudara sekalian, Allah sebagai El Gibor So God as an El Gibor dapat juga diterjemahkan sebagai Allah sebagai superhero. can be translated as the God that is a superhero. Jadi ini superhero yang sangat super. It's a superhero that's beyond super. Saudara sekalian, apa sih fungsi superhero? What is the function of a superhero? Kalau kita lihat itu Superman, Spiderman, Iron Man, mereka disebut superhero, bukan? The Spider-Man, Iron Man, they are called superhero. Kalau superhero itu datang ke suatu tempat, When a superhero comes to this place, apakah dia cuma mempertunjukkan kostumnya, saudara sekalian? are they going to just show their costumes? Kostum Batman, nih kostum Superman. Yeah, like that. Atau mempertunjukkan otot-ototnya, Or just showing their muscles? atau mempertunjukkan kehebatan senjata-senjatanya Iron Man, semuanya hancur semua rumahnya. Or just showing the weapons like Iron Man's? Saudara sekalian, superhero itu datang kalau ada seseorang yang membutuhkan bantuan, bukan? Superhero comes when someone need help. Seseorang yang hidupnya terancam oleh orang-orang jahat, bukan? Someone that's life is threatened by the evil. Seorang gibor A Gibor adalah seorang yang datang dengan satu kerinduan untuk menolong seseorang di dalam pergumulannya. is someone that come with a desire to help others. Dan dia bisa melakukan itu karena dia memiliki kekuatan yang super. And he can do that because he has power. Inilah Mesias, inilah Tuhan Yesus yang digambarkan oleh firman Tuhan, saudara sekalian. And that is Jesus that was pictured here in the Word of God. Bapak yang baik, luar biasa. Good father, very good, amazing. Tapi dikombinasi dengan seorang Allah yang perkasa menjadi luar biasa. But combine it with a mighty God, it's become super amazing. Banyak bapak duniawi yang baik kepada keluarganya. There's a lot of earthly father that's good to their family. Tapi kebaikan seorang bapak yang baik tidak cukup untuk menolong keluarganya. But sometimes, how good a father is still not enough to help their family. Seorang dokter ahli kanker yang terkenal, A cancer doctor, ketika anaknya didiagnosa dan ternyata terkena kanker tertentu stadium 5, when his son was diagnosed with a very, very severe form of cancer, dia adalah seorang ayah dan dokter yang baik. he is a good father. Dia mau menolong anak-anaknya, And he wants to help his children. tapi dia tidak mampu. But he's beyond his Walaupun dia ability. dokter ahli kanker, Even though he is someone that's expert in cancer, walaupun dia terkenal, even though he's famous, walaupun pasiennya banyak, even though he has a lot of patients, tapi kanker stadium ini di luar kemampuannya. but this cancer in this stadium is beyond his ability.
Tetapi Mesias El Gibor memiliki kuasa yang tidak terbatas. But Messiah, El Gibor, has ability that's beyond. Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai penyakit. Jesus healed many diseases. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Jesus raised people from death. Saudara sekalian, itu memberikan kepada kita satu penghiburan bahwa Dia bukan hanya Allah yang maha baik, tapi Dia adalah Allah yang mampu untuk menolong kita. That give us confidence that He is not only a good God, but He is someone that has power. Saya tidak tahu di masa Natal ini ada berapa banyak di antara kita yang sedang mengalami pergumulan dan tekanan hidup yang sangat berat. I don't know how many of us that has hard life right now. Saudara sudah pergi ke banyak orang untuk meminta nasihat, untuk meminta counseling. You have gone to many people asking for advice, Tapi tidak berhasil. but none succeeded, Sehingga saudara semakin tertekan. and you're more and more distressed. Natal yang bersujud pada Yesus Tuhan memberi kepada kita satu penghiburan. Christmas that's focused on Jesus our God. Satu Give harapan. give us hope. Bahwa Dia adalah Bapa yang baik dan juga Allah yang perkasa. He is a good Father, but He is also a mighty God. Yang terakhir, saudara sekalian, Last one. Dia disebut juga sebagai Raja Damai. He is called the Prince of Peace. Saudara sekalian, kita hidup di dalam dunia yang tidak memiliki damai. We live in a world that is lacking peace. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, Since the fall of Adam and Eve, kalau saudara melihat sejarah peradaban umat manusia, if we look at the history of humankind, sebagian besar peradaban manusia itu diwarnai dengan peperangan, most cultures always have a lot of wars, diwarnai oleh pertikaian, a lot of conflicts, diwarnai oleh pertumpahan darah. with blood spilling everywhere. Diusahakan perdamaian berkali-kali, Peace was pursued many times, tapi damai itu tidak pernah didapatkan. but it was never achieved. Saudara sekalian, sejak kita lahir, kita sudah mengalami konflik. Since we are born, we already experience conflict. Konflik dengan sesama bayi. Conflict with, similar babies. Berapa banyak anak yang masih dalam kategori baby itu nggaplok baby yang lain? Many other baby that hit other baby. Ada kan? Yang ngerampas dot minumnya itu baby yang lain. A baby that grabbed other baby stuff, Lebih besar sedikit lagi, growing a little bit more. bisa membunuh anak yang lain. People can kill other boys, other kids. Istri saya pernah baby shit seorang anak kecil, anak Korea. Pastor Robbie's wife once babysit a baby. Anaknya nakal sekali. It's a very naughty kid. Tidak berapa lama mati, dipukul sama pemukul softball oleh sesama anak. Not long after he was murdered. He was murdered by another kid. Yang by a masih softball familinya. that is still part of the relative. Agak besar lagi kita bertengkar dengan saudara, dengan orang tua. When we grow older, we have conflict with our friends and our families. Setelah menikah, kita bertengkar dengan istri atau suami kita. After we get married, we have conflict with our wives or our husband. Setelah kita punya menantu, kita konflik dengan menantu kita. After we have son or daughter-in-laws, we have conflict with our in-laws. Konflik habis-habisnya mewarnai kehidupan manusia, kehidupan kita. It's a never-ending conflict in our lives. Saudara sekalian, ketika orang mencari penyelesaian dan mencari damai dari sumber yang lain, when we seek for solution or peace from other sources, mereka tidak pernah akan mendapatkannya. they will never get it. Saudara sekalian, karena apa? Why? Akar ketidakdamaian adalah dosa. Because the source of conflicts is Dan sin. dosa manusia
tidak bisa diatasi dengan uang. And sin cannot be overcome by money. Dosa manusia tidak bisa diatasi dengan harta kekayaan. Sin cannot be overcome by treasure. Dosa manusia tidak bisa diatasi oleh nasihat-nasihat konselor-konselor. Sin cannot be overcome by advices from counselors. Di sini Mesias digambarkan sebagai Prince of Peace. Here, the Messiah was pictured as Prince of Peace. Raja yang bijak, It's a wise king. raja yang baik, It's a good king. adalah raja yang mampu membawa kedamaian di dalam kerajaannya. It's a king that is able to bring peace to his kingdom. Inilah kondisi yang membuat rakyatnya mampu bekerja, mampu berkarya, mampu meraih kesejahteraan mereka. That is a condition that is enable his people to grow and to get wealth. Sama seperti manusia. It's the same with what we are here as human. Tanpa Kristus kita tidak akan memperoleh damai yang sejati itu. Without Christ, we have no peace in our life. Karena damai yang sejati itu adalah Dia yang hidup di dalam diri kita. Because the true peace is He that lives in our heart. Dia yang telah mati di atas kayu salib untuk menghapuskan dosa manusia. He that had died on the cross. Dia yang mampu mengaruniakan damai yang sejati itu melalui darah pengorbanannya di atas kayu salib. He is able to give us peace because of His blood that was let out on the cross. Kalau saudara sudah mempercayai Yesus dan menerima kasih karunia itu, If you already accepted Jesus, saudara pasti merasakan damai ini. you will feel that peace. Tapi kalau ada di antara saudara yang masih ragu, If some of you are still in doubt, yang masih bertanya-tanya, apakah memang betul Kristus bisa memberikan damai sejati? if you still have doubt whether Christ can really give peace, Itulah pertanyaan saya ketika pada masa lalu saya menggumulinya. that's question that Pastor Rob has also struggled before. Saya mencoba berbagai macam hal, You try many things, different things, tapi saya tidak pernah merasakan damai itu. and you never got the peace. Sampai satu hari seorang teman memperkenalkan Kristus kepada saya. Until one day a friend introduced Christ to him. Dan saya membuka hati untuk Tuhan Yesus. Pastor Robbie opened the heart. Dan saat itulah saya mengalami damai yang sejati. That is when he experienced the true peace. Satu damai yang tidak bisa saya ceritakan, Peace that cannot be told, tapi saya rasakan di dalam hidup ini. but can be experienced in our life. Saya mengalami berbagai macam pergumulan dalam hidup ini. There's a lot of struggle in our life, Tetapi saya tidak pernah merasakan bahwa damai itu hilang dan pergi. but we never feel that peace go away, leave us. Karena apa? Karena Sang Raja Damai itu telah memiliki saya. Because Prince of Peace already has Karena us. Dia telah hidup di dalam diri saya. Because He lives inside our heart. Karena Dia telah menghancurkan dan melenyapkan akar permasalahan tidak adanya damai di dalam diri Because saya. He has destroyed the source of conflict, source of the lacking of peace inside our heart. Malam ini saudara sekalian, Tonight, my brothers and sisters, kita diingatkan kembali akan pusat Natal. we are reminded again of the focus of Christmas. Natal yang sejati bukanlah pesta pora. True Christmas is not party. Natal yang sejati bukanlah tukar menukar kartu Natal. True Christmas is not exchanging cards. Natal yang sejati adalah Natal di mana Yesus disadari kehadirannya dan dituhankan. True Christmas is where Christ is present and we worship Him as Lord. Itulah Natal yang akan memberikan kepada kita sukacita dan damai terus-menerus. That is Christmas that can give us an everlasting peace.
Biarlah malam ini let tonight kita mengakui Dia we confess Jesus sebagai penasihat ajaib, as a wonderful counselor, sebagai Allah yang perkasa, as a mighty God, sebagai Bapa yang kekal, as everlasting Father, dan sebagai Raja Damai. as Prince of Peace. Ketika kita mengakui ini When we confess this in our heart dan membiarkan ini terus menerus di dalam kehidupan kita, and let Him live continually in our life, maka hikmat, then the wisdom, damai, peace, sukacita, joy, kekuatan dari Allah the strength from God akan mengawali hidup kita, memimpin hidup kita. will guide and lead us. Amin. Amen. Kita masuk dalam doa penutup. Let us pray. Terima kasih Tuhan. Thank you, Father. Hamba tidak tahu berapa kali kami sudah merayakan Natal. We don't know how many times we have celebrated Christmas before, Tapi satu hal yang tetap sama, but one thing remains the same. bahwa Natal kami haruslah Natal yang berpusat dan meninggikan Yesus. That our Christmas must be focused in Christ and elevated Him. Bayi yang di palungan Bethlehem itu, ya Tuhan, The baby in Bethlehem manger adalah Allah yang berinkarnasi, is the reincarnated God, adalah pencipta langit dan bumi yang mengambil rupa seorang hamba. is the creator of heaven and earth that took form of a servant, Yang datang untuk memberikan jawaban ultimate untuk setiap manusia. that comes to give the ultimate answer to us, Menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. to save us from the bound of sin, Memberikan kepada kita semua sukacita dan damai yang sejati. give us the true joy and peace. Ya Tuhan, Natal bukanlah setahun sekali. Father, Christmas is not once a year. Natal harus kami yakini dan hidupi setiap detik dalam kehidupan kami. We have to live it every second in our life, Sehingga damai, sukacita, dan berkat Natal itu ada selalu dalam kehidupan kami. so that the blessings, the joy, and the peace of Christmas will always be in our life. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Malam hari ini Tonight, hamba berdoa we pray kiranya damai, sukacita, dan damai Natal itu let the true peace of Christmas di dalam setiap yang hadir ini. is inside everyone that is present in this room. Dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Amin.